Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik soal teknologi blockchain dan aset kripto. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Sebelum presentasi ini kita mulai, kita akan bahas dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, atau nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita diskusikan kali ini? Soal Decentralized Identity atau DID. Nah, jadi konsep utamanya adalah identitas itu merupakan hal yang sangat penting gitu ya. Jadi kemana-mana kita ditanya identitas gitu ya. Misalnya kita membeli tiket kereta itu sekarang minta identitas. PT KAI minta identitas. Kemudian tiket pesawat diminta identitas. Kemudian rekening bank butuh identitas. Jadi semuanya butuh identitas. Apalagi di dunia digital. Semua layanan itu membutuhkan identitas. Semacam identitas gitu ya. Untuk membedakan antara apakah ini transaksi yang sah atau transaksi yang tidak sah gitu ya. Misalnya login yang benar-benar valid atau login yang memang dilakukan oleh mereka yang tidak berhak gitu ya. Nah, jadi kalau di dunia tradisional, sistem-sistem tradisional dia rely atau tergantung pada central provider. Nah, siapapun yang provide, misalnya perbankan, ya mereka yang menyediakan fasilitas soal verifikasi identitas gitu ya, atau penyimpanan identitas. Nah, jadi sistem sekarang itu sangat rentan terhadap breach dan misuse. Bisa datanya kecurian atau penyalahgunaan data. Nah, jadi salah satu solusinya dengan menggunakan Decentralized ID atau DID. Nah, apa itu DID? Jadi, DID seperti namanya itu identitas yang decentralized. Dia dipakai untuk sistem digital gitu ya. Dia dikatakan sebagai decentralized karena dia tidak fokus pada atau tidak dikendalikan oleh pihak sentral tertentu, tetapi dikembalikan kontrolnya kepada si pengguna gitu ya. Nah, jadi tidak di-issue atau tidak disimpan oleh pihak sentral. Jadi pengelolaannya dengan menggunakan blockchain atau teknologi lain yang distributed ledger, DLT gitu ya. Nah, jadi verifikasinya tidak menggunakan username password tetapi menggunakan cryptographic proof, misalnya digital signature gitu ya. Nah, jadi kemunculan DID itu memang berangkat dari permasalahan yang ada di sistem identitas tradisional. Misalnya hacking di dalam centralized database. Kalau di Indonesia ya hacking KTP gitu ya. Data-data KTP terakses oleh pihak luar yang tidak berhak. Kemudian data pribadi, data KTP misalnya itu kadang-kadang diambil atau dikolek atau kumpulkan oleh orang-orang yang tidak eh, tanpa konsen atau tanpa persetujuan gitu ya. Kemudian identity theft atau pencurian identitas. Orang mengaku sebagai orang lain gitu ya. Misalnya untuk pinjaman online. Tiba-tiba seseorang tidak tahu apa-apa mendapatkan tagihan sekian juta rupiah. Itu kan jadi pencurian identitas ya. Padahal yang mendapatkan atau mengajukan pinjaman, mendapatkan dana pinjaman ya orang lain misalnya. Itu jadi identity theft atau pencurian identitas. Kemudian pengguna itu kekurangan atau tidak punya kontrol terhadap data personal. Misalnya setelah kita menyerahkan identitas pribadi atau misalnya kita mengisi informasi pribadi, ini kontrol terhadap informasi pribadi itu tidak dipunyai oleh mereka yang sudah menyerahkan data pribadi. Ya, itu jadi masalah. Nah, gimana cara kerjanya DID atau Decentralized ID? Pertama, si pengguna itu dapat unique DID gitu ya. Jadi DID-nya bentuknya seperti string atau serangkaian variabel gitu ya di dalam blockchain. Kemudian DID tadi yang unik, jadi setiap orang dapat DID itu terhubung pada
terhubung dengan verifiable credential, misalnya umur atau license, driving license atau SIM gitu ya, surat izin mengemudi atau KTP misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang mau membuktikan sesuatu, misalnya umur. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu orang mau mau masuk ke klub tertentu itu kan harus di atas 18 tahun. Atau orang mau membeli pisau dapur itu sekarang juga dibatasi umur 18 tahun ke atas. Nah, jadi ketimbang kita memberikan KTP kepada si pihak toko, kita akan memberikan bukti kredensial, misalnya hanya sekedar umur saja. Jadi orang itu tidak perlu tahu alamat kita, tidak perlu tahu nama kita, hanya umur atau satu kalimat yang menyatakan bahwa orang ini umurnya di atas 18 tahun. Cukup. Jadi informasinya bisa dibatasi. Tidak perlu oversharing gitu ya. Jadi tidak perlu mengekspos semua identitas, bahkan sampai jenis kelamin, bahkan sampai status perkawinan, sampai agama, tidak perlu ketika seseorang hanya butuh membuktikan bahwa orang ini berumur di atas 18 tahun gitu ya. Jadi verifikasinya jadi mudah, lebih mudah ketimbang hanya menyerahkan identitas. Key komponen atau komponen kunci dari DID. Pertama, DID dokumen. Jadi dia ada tersusun atas public key dan service endpoint. Kemudian ada verifiable credential. Ini adalah proof atau kredensial yang di-issued oleh trusted party atau pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya SIM ya dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan SIM. Misalnya KTP, Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Atau misalnya sertifikat kelahiran atau sertifikat kematian itu ke pihak-pihak yang terkait gitu. Atau universitas. Jadi issuer memberikan kredensial. Jadi universitas memberikan kredensial misalnya terhadap ijazah S1, S2, S3 gitu ya. Kemudian si holder atau si pihak yang mendapatkan kredensial tadi bisa menyimpan, kemudian bisa membagikan informasi tentang kredensial tadi kepada siapapun yang diinginkan gitu ya. Kemudian verifier itu bisa mengecek apakah si kredensial tadi itu otentik gitu ya, dengan menggunakan metode kriptografi tentu saja ya. Misalnya menggunakan digital signature, verifikasi bahwa si kredensial ini ditandatangani oleh Universitas A, B, C, D, E gitu ya. Nah, benefitnya atau keunggulan dari DID ini apa? Pertama tentu saja user control. Jadi pengguna itu punya kontrol atau punya kendali atas identitasnya sendiri gitu ya. Jadi tidak mengandalkan orang lain atau pihak lain, di mana orang atau pihak lain itu bisa menyalahgunakan identitas milik si pengguna tadi. Kemudian yang kedua adalah privacy. Hanya membagikan apa yang dibutuhkan saja. Misalnya tadi soal umur. Ketika seseorang butuh data soal umur atau memastikan orang ini lebih dari 18 tahun, berusia 18 tahun ke atas, ya tidak perlu tahu soal nama, tidak perlu tahu soal alamat, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, gitu tidak perlu. Kemudian portability, bisa dipakai di berbagai platform dan border gitu ya. Kemudian security, tidak ada honeypot untuk attacker. Jadi tidak ada celah bagi attacker untuk melakukan penyerangan atau pembocoran data gitu ya. Use case-nya misalnya login tanpa password gitu ya. Jadi kita bisa skip traditional password menggunakan DID based login. Kemudian bisa pakai cryptographic signature. Jadi ketika login pakainya DID atau pakai cryptographic signature gitu ya. Dia bisa mengurangi phishing dan credential leak. Jadi kalau cryptographic signature kan tidak bisa dibocorkan gitu ya, kecuali private key-nya bocor, nah itu beda cerita. Contohnya login dengan menggunakan MetaMask atau Wallet Connect. Bagaimana soal KYC dan compliance? Reusable KYC, jadi ketika diverifikasi oleh satu pihak KYC, itu tidak perlu lagi melakukan KYC di tempat lain karena sudah diverifikasi gitu. Jadi hanya sekali kemudian bisa di-reuse. Kemudian onboarding gitu ya. Jadi ketika tadi KYC bisa pakai juga buat onboarding untuk exchange misalnya atau DeFi. Itu DeFi yang tertentu yang membutuhkan KYC tentu saja. Tapi banyak juga DeFi yang tidak butuh KYC. Kemudian user tidak perlu mengulangi verifikasi atau pengecekan yang berulang-ulang.
Misalnya dengan liveness check, kemudian dengan menggunakan selfie gitu kan. Itu kan berkali-kali untuk data yang sama tetapi platform yang berbeda. Jadi ketika verifikasi dilakukan satu kali, tetapi platform yang berbeda tetap comply karena KYC sudah dilakukan. Bagaimana soal digital kredensial? Tadi kan sudah dijelaskan atau dicontohkan soal academic record atau ijazah, ijazah kuliah, ijazah sekolah itu ya. Kemudian bukti vaksinasi. Nah, ini yang dulu soal COVID gitu ya. Itu bisa menggunakan digital kredensial. Jadi bisa dipakai di manapun juga. Kemudian bukti alamat, proof of residence itu bukti alamat atau citizenship, warga negaraan gitu ya. Kemudian tidak ada kertas, tidak ada email. Nah, bagaimana dengan DID di dalam Web3 dan Metaverse? Jadi kalau misalnya menggunakan DID itu bisa menambah trust di dalam digital interaction. Kemudian avatar itu terhubung dengan real atau anonymous identity. Jadi avatar itu bisa didukung oleh decentralized ID gitu ya. Jadi avatar ini kita tahu bahwa di belakangnya ada satu pihak tertentu gitu ya yang sudah diverifikasi. Kemudian bisa berperan di dalam reputation system misalnya untuk gaming gitu ya. Jadi untuk verifikasi misalnya supaya satu orang hanya punya satu account itu bisa pakai DID. Dengan demikian si platform tidak perlu menyimpan apapun gitu ya. Tidak perlu menyimpan data nomor KTP gitu ya, tetapi bisa memastikan bahwa satu orang punya satu account. Kemudian ownership itu dimiliki oleh si pengguna, bukan oleh si platform. Tantangannya di dalam DID adoption pertama adalah tidak adanya global standard. Meskipun si WWW Council itu punya, tapi tidak semuanya belum banyak yang mengadopsi gitu ya. Kemudian centralized service provider itu resisten atau menolak gitu ya. Mereka berpikir bahwa lebih baik mereka mengumpulkan data pribadi masing-masing. Kemudian scalability and performance issue. Jadi permasalahannya juga terkait dengan infrastruktur untuk menjalankan DID. Misalnya menggunakan platform blockchain apa misalnya. Atau siapa yang mau menjalankan, apakah public blockchain atau private blockchain. Kemudian juga user experience ini juga jadi tantangan. Kenapa? Karena ketika seseorang menggunakan wallet itu kan tidak familiar. Tidak semua orang punya kapabilitas untuk menjalankan wallet. Membuat digital signature itu kan sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak tech savvy. Terutama untuk orang-orang yang tua gitu ya. Orang yang sudah sepuh itu kan agak sulit memahami apa itu digital signature. Taunya juga tanda tangan biasa atau bahkan hanya cap jempol. Kemudian contohnya DID project yang ada atau ekosistem yang ada dan namanya Ethereum DID, misalnya ERC-1056 atau EP2844 atau Ion, ya, itu oleh Microsoft ada di Bitcoin. Kemudian ada Polygon ID, ada Veramo, Uport, Sovereign. Mungkin yang paling terkenal namanya Sovereign gitu ya. Ini library dan platform untuk DID. Nah, summary. Kita simpulkan identity itu kunci untuk trust dan privacy, tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dunia digital. Kemudian, decentralized ID ini akan memindahkan kontrol dari pihak sentral atau provider kembali kepada si pengguna atau si pemilik identitas. Dia akan mengurangi resiko, meningkatkan keamanan dan portability. Kemudian bisa jadi DID ini menjadi salah satu fokus atau produk utama dari Web3 gitu ya. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.